Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada kesempatan saat ini, untuk mengawali kita, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan membaca bersama-sama. Nanti Ananda sekalian di rumah mengulang dari apa yang disampaikan dalam kesempatan saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Mari kita sama-sama menyimak bacaan dari surah Al-Mujadalah ayat ke-11 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassuhu fil majalis في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انصزوا فانصزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Mempelajari salah satu hukum tajwid di dalam Al-Quran, yakni ilmu tajwid tentang hukum bacaan mad. Hukum bacaan mad dalam hal ini dibagi menjadi dua macam. Pertama, mad tabi'i atau dalam hal ini yakni mad asli. Cara baca panjang yang terjadi pada 3 huruf dasar yakni alif, waw, dan ya. Kemudian dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Yang kedua yakni mad far'i. Cara bacanya yakni baca panjang yang merupakan cabang dari mad tabi'i dan kemudian dibaca panjang sesuai dengan jenis madnya. Kalau tadi mad tabi'i cukup dengan dibaca panjang 2 harokat 1 alif dengan huruf alif, waw, dan ya. Sedangkan mad far'i dibaca panjang dengan disesuaikan hukum madnya. Oleh karena itu, dalam hal ini dapat difahami bahwa mad far'i tidak terdiri dari hanya alif, waw, dan ya saja, kan tetapi ada tanda-tanda khusus untuk setiap jenis madnya. Mari kita simak selanjutnya hukum mad tabi'i atau dalam hal ini mad asli. Mad tabi'i yakni mad asli yang fathah diikuti alif. Dalam hal ini tandanya yakni seperti contoh huruf mim yang diikuti oleh huruf alif, maka hukum bacaannya panjang. Ma. Begitupun ketika nanti huruf iya sebelumnya diawali dengan huruf atau tanda kasroh dan kemudian ada tanda sukun, maka dalam hal ini dibaca panjang 2 harokat juga. Dalam hal ini kasroh diikuti ya sukun, maka cara membacanya panjang, yakni mi. Selanjutnya, tanda dari mad tabi'i atau huruf dari mad tabi'i yakni waw. Tandanya yakni domah yang diikuti waw sukun. Ketika ada waw sukun, kemudian sebelumnya atau huruf sebelumnya diawali dengan domah, maka cara bacanya yakni panjang. Seperti domah diikuti waw sukun. Maka cara membacanya adalah mu.
dan harakat berdiri. Nah, panjangnya satu alif, atau dalam hal ini huruf atau bacanya ini 2 harokat. Hurufnya ada 3 dari mad tobi ini, hukum mad tobi ini, yakni alif, waw, dan ya. Contohnya adalah du, di, da, dan cirinya yang keempat adalah harokatnya berdiri. Contoh, fahaza. Maka hal tersebut ketika dalam Al-Qur'anul Karim, Ananda sekalian melihat dalam bacaannya terdapat fathah yang sebelumnya sebelumnya huruf alif yang sebelumnya diawali dengan huruf tanda fathah, maka dibaca panjang. Begitupun huruf ya sukun yang diawali dengan kasrah, maka panjang bacaannya satu alif atau 2 harokat. Begitupun dhammah diikuti waw sukun, yakni waw sukun sebelumnya ditandai dengan dhammah. Maka hal tersebut bisa dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Selanjutnya, Anda sekalian, kita akan melihat contoh mad tabi'i atau dalam hal ini mad asli. Contoh pertama adalah wala. Tanda ini bisa kita lihat bahwa lam alif merupakan bagian dari mad tabi'i karena ada huruf alif yang diawali huruf lam dan huruf lam tersebut ditandai dengan fathah. Kemudian bima, hal yang sama pun dalam huruf ini, yakni alif yang diawali dengan fathah. Sama'un, begitu. Kemudian yaqulu, kemudian hadza qisasu fiha. Dari contoh-contoh di atas merupakan contoh-contoh mad tabi'i yang yakni alif diawali tanda fathah, waw sukun ditandai awali dhammah, ya sukun diawali dengan kasrah. Contoh selanjutnya yakni hadu wal ahbar min kitab wa kanu wala tashtaru fihi ala. Selanjutnya Anda sekalian, kita akan memasuki hukum mad yang kedua. Kalau tadi yang pertama adalah mad asli, yang ini adalah berkaitan dengan mad far'i atau yang cabang. Berbicara tentang mad far'i atau cabang, otomatis tidak mungkin satu. Kalau cabang otomatis akan lebih dari satu. Oleh karena itu, mad far'i ini terdiri dari beberapa mad. Pertama adalah mad wajib muttasil, mad zaid munfasil, mad silah, mad badal, mad arili sukun, mad lain, mad iwad, mad tamkin, mad farqi, lazim musaqqal kalimin, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal harfi, mad lazim mukhaffaf harfi. Oke, selanjutnya mari kita berdasarkan ya. Pertama adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ialah mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya ja, bi, nida. Nah, kalau tadi mad wajib atau mad jaid dalam hal ini mad asli hanya 2 harokat, maka di sini ada hukum mad wajib muttasil yang memiliki 5 harokat. Otomatis hal ini lebih panjang daripada mad asli tadi. Tandanya adalah ada huruf fathah tetapi seperti bendera yang di depannya yang diikuti oleh huruf hamzah. Ini ada benderanya, ini ada hamzahnya. Begitupun ini ada benderanya, ini ada hamzah. Selanjutnya mimma. Ini adalah bagian dari contoh mad wajib muttasil. Dan Anda sekalian, yang kedua adalah mad zaid munfasil. Mad zaid munfasil ialah mad bertemu hamzah bentuk huruf alif di lain kalimat dalam 2 kalimat. Kalau tadi dalam satu kalimat jaa, itu dalam satu kata.
Sedangkan dalam hal ini berbeda kata. Contohnya adalah wama umiru. Nah, wama, huruf wama ini satu kata, umiru satu kata. Otomatis ini berbeda dari dua kata. Kalau dalam bahasa Arab kalimah. Dalam hal ini, kalau dalam bahasa Indonesia ini satu kata, ini dua kata. Ini kata yang berbeda. Wama umiru memiliki arti yang berbeda, akan tetapi dalam tanda bacanya ada bendera dan dilanjutkan dengan huruf alif. Kalau mau sederhananya, hamzah dalam hal ini bentuknya huruf alif. Kalau tadi mad wajib muttasil adalah hamzah, seperti ini, tidak ada alifnya, maka itu mad wajib muttasil. Sedangkan mad zaid munfasil ditandai dengan ada bendera, tetapi huruf selanjutnya adalah alif. Ini berikut beberapa contoh dari mad zaid munfasil. Silakan Anda sekalian perhatikan. Semuanya memiliki hal yang sama, yakni ada alif di depannya. Baik. Selanjutnya Anda sekalian berbicara tentang hukum dari mad far'i, salah satunya yakni mad iwad. Ialah harokat fathah tanwin dibaca waqaf. Selain tak marbutoh, panjangnya satu alif sama dengan atau dua harokat. Contohnya seperti ini, ada alif sebelumnya tanwin, maka di ini namanya mad iwad. Contohnya hakaima, maka bacanya hakima. Kalau di sini harusnya hakima ya. Mohon maaf Pak Guru salah ini. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah ketika di akhir kalimat ada tanwin, kemudian ada alif dan sebelumnya diawali dengan tanwin, maka ini bukan mad asli, akan tetapi ini bagian dari mad iwad. Dibacanya alima, tidak aliman atau aliman, tidak. Selanjutnya adalah yang keempat, mad arili sukun. Mad arili sukun ialah mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Selalu di akhir kalimat, panjangnya boleh 1, 2, atau 3 harokat. Contohnya, asyahidina. Ada huruf mad asli, akan tetapi selanjutnya huruf yang hidup. Maka disebut dengan mad arili sukun. Yang mad dipaksakan untuk jadi sukun. Asyahidin. Kemudian yang kelima, mad badal, artinya pengganti. Bila ada huruf hijaiyah berharokat fathah, berdiri pada huruf hamzah, contoh seperti yang ada di sini, wallazina amanu amana. Maka hal ini masuk dari bagian dari mad badal. Biasanya mad badal ini ditandai dengan fathah yang berdiri. Silakan bisa dilihat wallazina amanu badal, kemudian kana, alif yang memiliki bendera lah, sederhananya begitu. Ini juga sama. Kalau tadi alif benderanya ketika bertemu alif, maka ketika ini alifnya yang memiliki bendera, maka itu bagian dari mad badal. Selanjutnya adalah madlin. Madlin ialah fathah diikuti waw sukun atau ya sukun bertemu huruf hidup di akhir kalimat atau tanda waqaf. Panjangnya 3 alif, jika di tengah-tengah namanya lin, panjangnya 1 ketukan. Kemudian aina, begitu. Baik, demikianlah materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dari surah Ar-Rahman dan surah Al-Mujadalah ini kita mempelajari hukum dari mad. Oleh karena itu, Anda sekalian silakan untuk bisa menyimak dari materi yang tadi dijelaskan. Semoga materi tersebut dapat memberikan pemahaman kepada Anda sekalian, baik dalam proses pembelajaran di sekolah maupun proses pembelajaran baca Al-Quran di manapun Anda sekalian berada. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.